Pada umumnya, orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Para tokoh masyarakatnya mulai menyebarkan isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh oleh isu-isu yang menimbulkan fitnah tersebut. Salah seorang tokoh masyarakat Quraisy yang selalu menghalangi gerakan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Lahab. Ia mulai menghasut masyarakat Arab Quraisy supaya membenci Nabi Muhammad SAW dan Islam. Bahkan Abu Thalib, paman Nabi yang memelihara dan mengasuhnya sejak kecil, juga dihasut untuk melarang Nabi Muhammad SAW agar tidak menyebarkan ajaran Islam. Ia mendapat ancaman dan dipaksa untuk memenuhi keinginan masyarakat Quraisy tersebut. Orang-orang kafir Quraisy tidak berani berhadapan langsung dengan Nabi Muhammad SAW untuk memintanya agar meninggalkan kegiatan dakwah karena mereka masih memandang posisi sosial pamannya, yaitu Abu Thalib. Tetapi mereka berani mengambil tindakan terhadap keluarga dan para sahabat Nabi. Mereka yang tidak senang dengan ajakan Nabi Muhammad SAW terus berusaha mengganggu dan merintangi dakwah Nabi dengan berbagai cara, termasuk penyiksaan dan pembunuhan. Di antara sahabat Nabi Muhammad SAW yang mendapat siksaan dari kafir Quraisy adalah Bilal bin Rabah, Yasr, Amr bin Yasir, Sumayyah istri Yasir, Kabah bin Aris, Ummu Ubais, Zinirah, Abu Fukayyah al-Nadiyah, Amr bin Furairah, dan Hamamah. Mereka menerima siksaan di luar batas perikemanusiaan, misalnya dipukul, dicambuk, tidak diberi makan dan minum. Bilal dijemur di terik matahari, ditindih batu besar. Istri Yasir yang bernama Sumayyah ditusuk dengan lembing sampai terpanggang. Siksaan itu ternyata tidak hanya dialami oleh hamba sahaya dan orang-orang miskin, tetapi juga dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq, Zubair bin Awam. Namun siksaan yang dialami Abu Bakar As-Siddiq tidak berlangsung lama karena ia mendapat pertolongan dari sukunya, yaitu Bani Taimi. Beberapa faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Muhammad SAW. Ketakutan kehilangan kekuasaan. Kaum kafir Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Di masa itu terjadi perebutan kekuasaan antar suku. Dengan mengikuti ajakan Nabi Muhammad SAW, mereka menganggap bahwa mereka mengikuti kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Hilangnya status sosial. Masyarakat Quraisy saat itu hidup dalam kelompok-kelompok status sosial atau kasta. Ada kaum majikan dan ada kaum budak. Budak yang dimiliki seseorang adalah golongan yang berkasta rendah. Mereka bisa diperjualbelikan dan hak-haknya sebagai manusia tidak dihargai sama sekali. Hilangnya perdagangan patung. Orang kafir Quraisy adalah masyarakat penyembah berhala. Membuat berhala merupakan mata pencaharian masyarakat ketika itu. Mereka membuat berhala Lata, Uzza, Manat, dan Hubal, kemudian dijual kepada orang-orang yang mengunjungi Ka'bah yang nantinya dijadikan sesembahan. Penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. Rasulullah dihina sebagai orang gila, tukang sihir, anak celaka, dan lain-lain dengan sebutan penghinaan. Suatu saat Rasul pernah dilempari kotoran domba.
Rumah beliau juga dilempari sampah dan kotoran. Untuk mencelakakan beliau, pernah diletakkan duri yang tajam di depan rumahnya. Juga tindakan-tindakan lain yang sangat menyakitkan. Penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah SAW. Misalnya, penghinaan dan penyiksaan yang ditimpakan kepada Bilal oleh majikannya. Ia dijemur di tengah terik matahari sambil dilempari batu. Tidak puas, majikannya pun mencabuknya dan menimpakan batu yang besar di tubuh Bilal. Bilal kemudian diselamatkan oleh Abu Bakar dengan cara membelinya dari majikannya dengan harga yang sangat tinggi. Membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. Tindakan langsung terhadap Nabi selalu menghadapi kegagalan, maka kafir Quraisy mulai beralih untuk mempengaruhi dan membujuk paman Nabi, Abu Thalib, agar memerintahkan Nabi berhenti berdakwah. Mereka memprovokasi dengan memberikan ganti Rasulullah dengan seorang pemuda yang gagah dan ganteng, dengan syarat Abu Thalib tidak menghalangi mereka membunuh Nabi. Namun usaha mereka ditolak mentah-mentah oleh Abu Thalib. Menghasut masyarakat Mekah. Upaya lain yang dilakukan kafir Quraisy untuk merintangi dakwah Nabi adalah dengan mempengaruhi masyarakat Quraisy untuk tidak mendengarkan dakwah atau bacaan-bacaan Al-Quran, karena disebutkan oleh mereka sebagai jampi-jampi yang membuat mereka tertenung. Selain itu, mereka juga mengancam untuk tidak segan-segan membuat mereka sengsara atau bahkan dibunuh jika mengikuti ajaran Nabi. Pemboikotan dan pengasingan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Upaya ini merupakan upaya yang sangat menyengsarakan kaum muslimin. Kafir Quraisy melarang siapapun untuk berinteraksi dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib, melakukan transaksi jual beli, menikahi atau dinikahi, menengok yang sakit atau menolong mereka. Pemboikotan berlangsung selama 3 tahun. Membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi untuk saling bertukar sesembahan, di mana mereka meminta Nabi untuk menyembah Tuhan Lata dan Uzza dalam beberapa hari, untuk kemudian mereka bersedia menyembah Allah. Namun usaha ini ditolak Nabi melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 1-3. Bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Langkah ini dilakukan oleh kafir Quraisy dengan mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harta, dengan janji berapapun Nabi meminta maka akan diberikan. Bahkan mereka membujuknya untuk menjadikan Nabi sebagai raja dan diiming-imingi wanita-wanita yang tercantik di seluruh Arab, asalkan Rasulullah menghentikan kegiatannya menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kesabaran dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari keluarga maupun masyarakat Mekah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kegigihan dan keuletan dalam menyebarkan Islam, baik dalam keluarga maupun masyarakat Mekah. Karakter ini menjadi modal utama dalam dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meyakini akan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tidak pernah ragu akan janji Allah yang akan melindungi dakwahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terkenal dengan gelar Al-Amin, artinya amanah, jujur, dan dapat dipercaya. Sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul, masyarakat Quraisy sudah mengakui kebaikan dan kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat jadi Nabi dan Rasul,
Semua orang tidak bisa menolak akan kebenaran dakwahnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjunjung tinggi persamaan derajat sesama manusia. Tidak ada perbedaan antara bangsawan dan budak, antara yang kaya dan yang miskin. Perbedaannya pada keimanan. Karakter ini membuat semua orang merasa nyaman dan diakui secara sama.